Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahra Imania di Semandu TV Sawalunto. Here we are, Ikonyo. Jadi guys, bintang tamu kita pada kali ini Kak Sherly Eka Putri, SSI Master of Engineering. Tahu nggak guys, dia ini alumni SMA Negeri 2 juga loh. Tahun berapa Kak? 2012. Kakak tamatan tahun 2012. 2012. Dan juga melanjutkan S1-nya di jurusan Fisika UNAN. Dan juga sudah melanjutkan S2-nya loh guys. Kira-kira di mana ya Kak? Di Shizuoka University di Jepang. Wih, pokoknya guys ya. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih kepada kakak yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Terima kasih juga udah diundang. Oke, yang pertama, bagaimana nih kesan kakak setelah sekian lama tidak ke SMA 2? Banyak perubahan. Banyak cabang-cabangnya berubah, terus lokasi, ruangan guru, ruangan kepala sekolah juga berubah, terus gerbang masuknya juga berubah, guru-gurunya beberapa ada wajah yang baru juga, selebihnya sama. Boleh nggak sih Kak ceritain pengalaman yang paling berkesan selama kakak di SMA 2? Pengalaman paling berkesan di SMA 2 pas kelas meeting. Pas awal masuk SMA, jadi ada MOS. Pas MOS itu kakak nyaris jadi target dari senior, target dimarah-marahkan, tapi nggak jadi karena kakak terlanjur demam apa gimana gitu pas hari itu, jadi safe, aman, nggak jadi dimarah-marahin. Terus kalau di Semandu itu paling berkesannya teman-teman dan guru-gurunya baik-baik semua, penuh cerita, suka duka dan lain-lain. Boleh gak sih Kak ceritakan pengalaman kakak mulai dari nol sampai sukses seperti sekarang ini? Aduh, sekarang belum sukses sih, tapi insya Allah menuju sukses. Kalau dari nolnya, pertama dari SMA karena kakak tertarik dengan sains, jadi kakak ambil jurusan IPA. Lalu lulus dari SMA, kakak ambil ujian SNMPTN untuk masuk universitas. Terus kakak memilih pilihan keduanya Fisika Universitas Andalas, alhamdulillah lulus. Lalu di Andalas kakak kuliah 4 tahun. Di fisikanya kakak pilih fokus ke instrumentasi dan elektronika dan penelitian kakak tentang optik. Lalu S2-nya karena kakak pengen lanjut kuliah di luar negeri, jadi kakak berusaha cari beasiswa di internet kah, atau cari senior yang udah kuliah di luar juga. Terus akhirnya kakak dapat informasi beasiswa di Jepang, itu namanya ABP, Asia Bridge Program. Itu beasiswa S2 untuk salah satunya negaranya Indonesia, ditujukan untuk mahasiswa Indonesia, dan itu English based, jadi kuliahnya dalam bahasa Inggris. Kita yang nggak bisa bahasa Jepang pun nggak apa-apa, bisa daftar. Akhirnya kakak pilih itu karena persyaratannya cukup mudah bagi kakak dibandingkan persyaratan yang lain seperti LPDP, Fulbright dan teman-temannya. Akhirnya kakak pilih daftar, terus cari sensei itu pembimbing di sana. Kakak hubungi beliau dan ternyata beliau bersedia menerima kakak jadi mahasiswa bimbingannya. Lalu kakak daftar, lengkapi persyaratan segala macam, terus mengikuti semua rentetan seleksi penerimaan, dan alhamdulillah kakak lulus. Terus kakak mulai kuliah 2018 sampai 2020 kakak wisuda. Lalu 6 bulan kakak jadi research student di lab, dan setelah itu kakak mulai kerja di perusahaan sekarang, perusahaan otomotif, bagian produksi spare part mobil dan motor. Jadi sekarang kakak jadi teknik produksi, engineer untuk teknik produksi di perusahaan kakak sekarang. Lumayan panjang ya Kak. Lumayan panjang perjalanannya. Iya, perjalanannya ya Kak.
Oke, alasan kakak Mhm. memilih ke Jepang nih, kan banyak tuh negara-negara Mhm. seperti Inggris, Iya. Amerika, Australia, Mhm. dan alasan kakak memilih ke Jepang kenapa? Oke, pertama itu karena dari kecil aku udah terbiasa dengan sesuatu yang berbau Jepang. Karena setiap pagi, Sabtu Minggu pagi kan kita selalu dapat anime, kartun Jepang, Doraemon, Chibimaru Bercanda dan lain-lainnya. Jadi sudah terbiasa kayak oh di Jepang. Terus setelah itu, karena kakak suka baca buku, terus di novel itu ceritanya latarnya luar negeri, terus empat musim, dan di Jepang itu kan ada empat musim, musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Jadi kakak pengen ke Jepang deh. Karena selain itu alasan ketiganya adalah di Jepang itu cukup aman, jadi untuk kasus-kasus rasis dan segala macam itu cukup sedikit. Jadi kakak merasa oh kakak mau kuliah kan cewek ini pasti orang tua kita dan kita sendiri pun akan agak takut untuk keluar karena takut nanti rasisme segala macam lah, kejahatan segala macam. Dan Jepang itu salah satu negara aman, jadi maka kakak memilihnya ke Jepang gitu. Ada nggak sih kendala saat kakak baru awal ke Jepang nih kak? Seperti kendala seperti pertemanan atau kebudayaannya atau bahasa? Oke. Kendala pertamanya bagi kakak pas datang ke Jepang adalah bahasa, karena kakak pas datang itu bahasa Jepang kakak masih minim. Itu palingnya cuma conversation yang sehari-hari, selamat pagi, segala macam, apa kabar dan gitu. Jadi kemana-mana kakak selalu terus minta bantuan senior ataupun teman lab. Tapi lama-lama kan mereka juga sibuk, kakak pun merasa nggak enak selalu merepotkan, jadi kakak harus belajar bahasa Jepang. Itu kendala pertama bahasa Jepang. Kalau kendala pertemanan untuk orang Indonesia sendiri itu nggak ada, karena kita sesama perantau itu solidaritasnya itu terasa di tanah perantauan. Kalau sama negara-negara lain mereka aman-aman aja, apalagi seperti India, Bangladesh, Pakistan, mereka itu orangnya friendly, jadi kita mudah untuk berteman dengan mereka. Nggak ada hambatan lah kalau ingin berteman dengan mereka. Dari segi budaya pun budaya mereka dengan kita sedikit berbeda tapi nggak terlalu berbenturan, jadi masih bisa saling toleransi. Terus kalau sama orang Jepang sendiri, kalau untuk pertemanan ini agak susah untuk mendapatkan untuk masuk ke circle mereka. Mereka itu pertama mereka pemalu, itu mereka akan harus kita yang approach mereka duluan, kita harus mulai ngobrol sama mereka duluan. Kalau kita diam terus mereka diam sampai lulus pun kita nggak akan temenan sama mereka. Mereka karena emang pemalu banget, di situ struggle-nya. Kayak kita yang misalnya pendiam, kalau misalnya kita pengen punya teman orang cuma kita harus mulai untuk berbaur dengan kita, mulai ke mereka, kita harus mulai ngobrol ke mereka. Terus kalau dari segi budaya, palingan kalau budaya itu nggak terlalu mengganggu, perbedaan budaya antara kita nggak terlalu menghambat kakak selama di sana. Seperti mungkin kalau budaya culture shocknya lebih kemana ya? Bukan culture shock yang cukup buruk sih, tapi lebih kan mungkin karena kita di Indonesia kalau kita agak suka telat gitu. Jadi kalau di Jepang mereka harus on time, jadi memang pas awal-awal itu kakak harus berusaha, harus ketemu orang Jepang nih, harus on time nih, harus datang awal bahwa itu berusaha untuk menyesuaikan budaya-budaya kayak seperti itu. Tapi itu bukan culture shock yang buruk, itu lebih ke culture shock yang bagus, yang bisa menjadi pribadi yang lebih baik juga di negara-negara itu. Untuk perbedaan, menurut kakak nih, perbedaan di Indonesia dan di Jepang itu bagaimana? Perbedaannya ada banyak. Pertama dari segi cuaca mereka ada 4 musim, sedangkan kita cuma 2 musim. Terus mereka ada cuaca cukup ekstrim. Dari segi budaya ada banyak perbedaan, seperti kalau kita semua makanan itu pasti kita masak. Terus tapi mereka ada makanan yang mentah seperti sushi, sashimi segala macam itu. Bagi kita yang awal datang ke sana itu ada beberapa yang susah untuk membiasakan kita dengan makan makanan yang mentah. Lalu perbedaannya kalau di tempat-tempat umum, kalau kita kan sangat friendly, saking friendly itu di mana-mana kita pasti ada ngobrol. Tapi mereka cukup kalau di tempat umum mereka mengurangi untuk ngobrol. Mereka lebih sibuk dengan diri sendiri.
Perbedaannya apa lagi ya kalau di Indonesia? Jadwal sholat. Jadwal sholat. Jadi kalau di kita jadwal sholat biasanya subuh itu jam 5, setengah 5 atau setengah 6 deh paling telat. Kalau di Jepang kalau lagi panas, musim panas itu jam subuhnya jam 3 subuh, terus maghribnya nanti jam 7 atau setengah 8. Jadi kalau bulan puasa, musim panas, itu cukup berat dari jam 3 subuh sampai setengah 8 itu, wah, mana panas. Bagaimana kendala kakak untuk perbedaan musim di Jepang dengan Indonesia? Apakah penyesuaiannya juga bagaimana itu kak? Oh iya, musim itu cukup susah ya, bagi musim dingin itu cukup ekstrim kalau di Jepang. Kalau dibandingkan negara yang 4 musim lainnya, Jepang masih lumayan belum terlalu ekstrim. Paling di tempat kakak itu paling rendah -1 atau -2. Tapi bagi kita yang berasal dari negara tropis itu udah cukup menyiksa. Menyiksa. Jadi awal pertama datang itu kulit kan kalau musim dingin kan kering. Terus kulit kakak sempat kering sampai luka-luka karena saking dinginnya, saking keringnya. Terus juga kadang kalau yang tangan yang sering terkena dingin, kalau nggak pakai kaos sarung tangan itu kalau jari kakak dulu sempat agak bengkak selama musim dingin, kayak bengkak lumayan dari ukuran segini kayak 1,5-nya, lumayan kelihatan berbeda. Terus kalau musim panasnya itu yang nggak enaknya adalah dia humidity-nya tinggi, jadi tangan kita lengket meskipun di dalam ruangan atau di luar ruangan itu lengket, jadi nggak nyaman gitu kalau musim panas banget itu. Kalau di tempat kakak panasnya paling tinggi sejauh ini sekitar 40 derajat panas. Ya itu malam pun panas. Kalau kita mungkin siangnya panas, malamnya udah cukup dingin kan. Kalau kakak sampai malam pun panas. Jadi kalau nggak pakai kipas angin atau AC itu wah menyiksa. Oke, musim yang paling kakak suka di Jepang nih apa? Musim gugur dan musim semi. Kenapa? Alasannya? Alasannya karena musim semi itu semua bunga mekar, terus matahari temperatur udaranya cukup lumayan tidak panas tidak dingin. Itu di mana-mana bunga bermekaran. Terus kalau untuk musim gugur cukup temperaturnya cukup dingin, mulai untuk menuju winter kan, jadi lumayan udah mulai turun, nggak terlalu panas. Terus apa itu namanya, daun pohonnya itu berubah warna, jadi ketika gugur itu perubahan warna itu kelihatan orange, kuning, itu cantik sih kalau bagi saya. Oke, sekarang kan nih ceritanya lagi liburan ya kak, katanya kan bakal balik lagi ke Jepang nih. Iya. Untuk kedepannya kakak ingin tetap di Jepang atau kembali ke Indonesia lagi nih? Untuk kedepannya rencana jangka panjang kakak kan pengen settlenya di Indonesia, jadi hari tuanya di Indonesia. Jadi kalau mungkin kerja di Jepang palingan sekitar 5 tahun atau berapa tahun. Terus kalau kakak berharap nanti perusahaan kakak bisa transfer kakak ke pabrik yang ke company yang di Indonesia, jadi bisa pulang kampung, nggak harus di Jepang lagi. Tapi so far enak sih di Jepang, cuma tetap aja pasti ada keinginan untuk pulang kampung, panggilan di rumah itu pasti ada selalu. Pengennya kakak pulang ke Indonesia kalau udah beberapa tahun. Kalau boleh tahu kakak kerjanya di mana kak? Oke, kakak nama perusahaan kakak itu Komatsu Kogyo. Jadi perusahaan kita itu bergerak di bidang manufacture untuk spare part mobil dan motor. Customer kita umumnya Suzuki. Jadi di perusahaan kita pakai teknologi press dingin, cold forging. Lebih dominan cowok di tempat kerjanya atau bagaimana ini? Dominan cowok. Ya, di divisi kakak ceweknya cuma 2 orang, selebihnya cowok. Ada nggak sih kata-kata atau pesan atau tips and trick untuk adik-adik kakak yang masih di SMA nih, memotivasi gitu loh kak? Untuk pesannya, pesan kakak tetap
ke siapapun kakak selalu berpesan kalau adik-adik punya mimpi, perjuangkan. Apapun itu hambatannya, coba cari solusinya. Karena kalau berdasarkan berkaca pada kehidupan kakak ya, kakak dari keluarga yang menengah ke bawah. Jadi tapi kakak punya mimpi, kakak pengen kuliah di luar negeri. Kalau kakak bayar sendiri itu pasti nggak mungkin. Jadi kakak berusaha, caranya adalah kakak cari beasiswa. Beasiswa itu berarti kan kita harus dapat nilai yang bagus. Jadi kalau adik-adik harus belajar rajin juga, pertahankan nilai akademisnya, skill-skillnya juga ditingkatkan. Jadi nanti itu bisa jadi nilai jual adik-adik kalau ingin menggapai mimpi yang lainnya. Jadi kita ada kuis ya Kak, kuis sedikit nih. Yang pertama Kakak ini memilih ya Kak, Oke. memilih salah satu. Yang pertama itu anime atau sinetron? Anime. Yang kedua komik atau novel? Novel. Yang ketiga humoris atau cool nih? Humoris. Yang keempat cowok Jepang atau cowok Indonesia? Disuruhnya cowok Indonesia. Yang terakhir rendang atau sushi? Rendang. 100% rendang. Rendang, cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Jadi guys, kesimpulan dari bincang-bincang kita bersama Kak Shelly yaitu teruslah berusaha, rajin belajar dan teruslah giat belajar dan supaya sukses seperti Kakak. Oke guys, jadi terima kasih kepada Kakak yang sudah meluangkan waktunya untuk berkunjung ke Semandu TV. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe Semandu TV Sawalunto. Here we are, Ikonyo. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.